Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taha yang memberikan waktu dan tugasnya kepada kami. Dalam hari ini, kelompok kami, kelompok 6, ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah diberikan. Dan di sini rekan saya, Bapak Lili Adirianto, akan bersama-sama menyampaikan apa yang menjadi tugas yang telah diberikan kepada kami. Untuk tugas yang diberikan dengan judul Student Perception of Using Social Networking Websites for Educational Purpose Comparison Between two Arab Universities. Kemudian ini penulisnya adalah Iba Muhammad dan Hatim Tamimi, Higher College of Technology, Computer Information Science Division, Abu Dhabi, UAE. Kemudian oral presentation from International Journal of Managing Information Technology, OIGMIT, Volume 9, Number 2, May 2017. In Management Information Technology, Class of Magister Information Technology in Raja University, dengan pembimbing, Director is Associate Profesor Dr. Al-Bahra, Eskom, Enkom. Di sini kami dengan kelompok beranggotakan Lili Adirianto, nomor mahasiswa 20125361118, kemudian Anton Susilo, nomor mahasiswa 20125362334. Oke, adapun agenda yang akan kami presentasikan, yang pertama abstrak, yang kedua introduction, yang ketiga goal of the research, yang keempat method, yang kelima result and discussion, yang keenam summary, dan yang terakhir comment of the journal. Untuk abstrak akan saya sampaikan berdasarkan dari penulis yang membuat jurnal. Di sini untuk abstraknya, institusi pendidikan tinggi mengadopsi solusi dan alat inovatif untuk meningkatkan hasil pendidikan mereka dan menarik lebih banyak pelajar. Adapun ada sistem jejaring sosial atau CNS adalah contoh tentang teknologi semacam itu yang menarik perhatian instruktur serta siswa ataupun mahasiswa. Di sini penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi siswa tentang penggunaan situs jejaring sosial dalam proses pembelajaran mereka, dan juga untuk memahami apakah jenis kelamin dan kebangsaan siswa memiliki pengaruh dalam menggunakan CNS. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner elektronik yang dibagikan kepada mahasiswa sarjana dari dua universitas ternama, yaitu Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud yang terletak di Riyadh, Arab Saudi, dan yang kedua adalah Universitas Yordania yang terletak di Amman, Yordania. Analisis statistik telah diterapkan pada data yang dikumpulkan. Hasilnya menunjukkan perbedaan antara jawaban siswa jika dibandingkan berdasarkan negara. Itulah tadi abstrak yang ditulis oleh penulis. Kemudian kita lanjut ke di sini institusi pendidikan tinggi mengadopsi solusi alat komunikasi, ya. Kemudian dalam hal ini universitas dan lembaga pendidikan sedang berupaya menyediakan metode dan alat baru yang sudah dijelaskan di abstrak untuk interaksi. Jadi mahasiswa ataupun siswa itu akan berinteraksi melalui situs jejaring sosial
di mana mereka bisa menggunakan situs tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian siswa menggunakan situs web ini untuk terhubung dan berinteraksi dengan teman dan orang lain. Mereka juga memanfaatkan untuk berbagi ilmu, mencari informasi, dan mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar mereka. Dengan demikian, siswa secara agresif mengadopsi situs jejaring sosial untuk melakukan berbagai kegiatan dan tugas untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Kemudian tentang social learning theory, di sini Wenger, seorang peneliti juga, percaya bahwa belajar adalah masalah interaksi sosial, partisipasi, dan keterlibatan dengan konteks peserta didik dan di mana mereka berada. Keyakinan dan persepsi Linus tentang apa yang mereka peroleh dari partisipasi dan praktek sosial, mereka akan terwujud dalam tindakan dan hasil yang akan menentukan siapa mereka. 4 elemen tersebut adalah identitas, praktik, makna, dan komunitas. Salah satunya identitas menentukan siapa kita dan bagaimana kita akan berinteraksi dan berpartisipasi dalam komunitas kita. Jadi bisa diambil kesimpulan, jadi di sini untuk situs jejaring sosial itu bisa membantu para peserta didik, kemudian para partisipan yang menggunakan komunikasinya dengan baik, serta akan memperlihatkan interaksi tersebut dan partisipasi tersebut dalam komunitas mereka. Jadi bisa juga situs ini bisa digunakan sebagai wadah komunitas dari berbagai peserta didik atau komunitas-komunitas yang bertujuan untuk kegiatan yang positif. Kemudian, social networking site as educational tool. Ya. Jadi di Arab Saudi, berdasarkan laporan media sosial yang di Arab pada tahun 2015, situs jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki penetrasi pengguna media sosial tertinggi. Di antara lain Facebook 19,2%, LinkedIn 2,5%, Twitter 2,9%, dan jumlah penayangan YouTube tertinggi di dunia per pengguna internet yaitu 90 juta penayangan video per hari. Laporan ini diambil dari laporan sekolah pemerintahan Dubai pada tahun 2012. Kemudian tentang goal of the research, di sini peneliti mengungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi situs jejaring sosial mana yang digunakan oleh siswa ataupun peserta didik dan mengetahui persepsi siswa dalam menggunakan situs jejaring sosial dalam proses pembelajaran mereka. Dalam hal ini siswa maupun mahasiswa yang telah penulis gunakan sebagai partisipan dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini diperoleh persepsi mahasiswa dalam menggunakan situs jejaring sosial dalam proses pembelajaran mereka. Tentunya dalam penelitian ini ada beberapa data valid yang kemudian bisa dijadikan dasar sebagai acuan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari jurnal ini. Terima kasih. Untuk metode nanti bisa dilanjutkan rekan saya, Lili Adirianto. Silakan rekan saya.
Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi saya ingin menjelaskan tentang metodologi penelitiannya. Jadi peneliti ini mengembangkan kuesioner menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bertujuan agar, maksudnya bertujuan untuk mengumpulkan data demografis. Dan yang kedua, ingin mengetahui mana yang paling banyak digunakan situs jejaring sosialnya yang digunakan oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian menggunakan SINS. Berikut ini adalah demografi data analisnya berdasarkan jenis kelamin. Dari survei yang disebarkan melalui situs media sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi, peneliti hanya menerima 178 tanggapan. 124 tanggapannya itu selesai. Sebanyak 124 mahasiswa dari Universitas Yordania dan Imam Muhammad Ibnu Saud Islam Universitas dari Departemen Sistem Informasi Bisnis dan Sistem Informasi berpartisipasi dalam survei, di mana 85% atau 106 pengguna media sosialnya itu adalah perempuan, sedangkan 15% atau 18 orang adalah laki-laki. Nah, ini dapat ditunjukkan dari data gender distribusi yang ada. Nah, secara grafik batang ya, atau grafik tangkai, ini ditunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan laki-laki. Dari segi usia, distribusi gender ini menunjukkan bahwa 125 respon, 64 respon berusia antara 18 sampai 20 tahun. Kemudian 57 orang berusia antara 21 sampai 29 tahun. Dan 2 orang diantaranya berusia antara 30 sampai 39 tahun. Dan 1 orang berusia 40 sampai 49 tahun. Kemudian, menurut nasional distribusi, sebagian besar dari mereka adalah 71 orang atau 57%-nya dari Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Saud, dan sisanya 53 atau 43%-nya adalah milik Universitas Yordania. 82% dari respon adalah terdaftar sebagai mahasiswa sarjana di perguruan tinggi atau universitas. Nah, tabel frekuensi yang digambarkan di atas, nationality distribusi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar respon adalah warga Yordania, yaitu 54. 37 adalah Saudi dan sangat sedikit yang dari Yaman dan Palestina. Semua siswa berbeda menanggapi pertanyaan tentang rata-rata penggunaan media sosial. Responnya berkisar antara 1 sampai 23 jam per hari. Untuk grafik berikutnya ada SNS for different. SNS yang paling banyak digunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, dari grafik yang ada, aplikasi untuk apa dianggap sebagai aplikasi sosial yang paling berharga mengirim dan menerima pesan memiliki skor 9,33 dari 10. Sedangkan Facebook dengan 8,09 dan Twitter dengan 7,95. Jadi di sini
Dari tabel ringkasan SNS, yang paling sering digunakan adalah WhatsApp dengan total nilai mencapai 8,47. Kemudian tertinggi keduanya adalah tertinggi kedua 7,89% ada di sistem jejaring sosial Twitter. Seperti itu. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA yang digambarkan menunjukkan bahwa variabel Facebook dan LinkedIn sangat signifikan karena semua nilai dikurangi P. Mereka kurang dari alfa, yaitu kurang dari alfa. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ini menjadi dua hal. Situs jejaring sosial yang paling banyak digunakan oleh respon, sedangkan sisanya tidak signifikan karena nilai P mereka lebih besar dari alfa. Jadi untuk ANOVA sendiri, lebih besar jejaring sosial Facebook dan LinkedIn. Nah, dari tabel Chi-square test yang ada di gambar di atas, kita dapat mengatakan bahwa nilai min P lebih besar dari alfa, yaitu lebih besar. Jadi kami menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kebangsaan, jenis kelamin, dan penggunaan khusus SNS. Nah, ketika ditanya tentang kegunaannya, meskipun semua itu menggunakan beberapa atau semua layanan ini, tetapi setuju bahwa ini memiliki lebih banyak kerugian. Mereka yang menganggap ini membantu juga berbagi beberapa kekhawatiran yang mengarah pada kesimpulan bahwa penggunaan SNS secara terkontrol fokus untuk menghindari dampak negatifnya. Jadi di presentasi ini, keuntungan dan kerugian dalam menggunakan siswa dalam penggunaan situs jejaring sosial yang digunakan oleh siswa ini berdasarkan tabel yang ada. Untuk bagian ketiga, hanya angka tertinggi yang dibagikan di sini 42% setuju bahwa situs tersebut memiliki negatif, berdampak pada studi dan menyebabkan gangguan. 38,46% siswa setuju bahwa layanan ini membutuhkan uang dan menyebabkan pemborosan waktu yang dapat mempengaruhi kehidupan akademis secara negatif. Sementara 35% setuju bermasalah, 32% merasa sulit untuk berkonsentrasi pada studi karena permainan, dan 29,87% setuju bahwa nilai mereka turun. Tetapi 33,7% menjawab bahwa tidak ada penurunan nilai, juga 30,77% tidak setuju bahwa itu tidak berguna untuk pendidikan. Sementara 50% setuju bahwa SNS berguna untuk institusi pendidikan tinggi untuk berkomunikasi, dan 43,84% menganggap ini berguna untuk kelompok diskusi. 44,59% sangat setuju bahwa situs media sosial dapat membantu mendapatkan pengumuman dan ceramah dari fakultas. Sedangkan 33,78% setuju hal yang sama. 38% dan 41% sangat setuju dan setuju bahwa SNS berguna untuk diskusi tentang tugas dengan teman.
Kemudian tabel berikutnya tanggapan dari siswa yang belajar di Yordania dan dari siswa yang belajar di Saudi. Data menunjukkan kontras yang jelas ketika analisis bijak negara dilakukan. Semua entry menunjukkan 0 dalam tabel, harus diartikan sebagai tidak ada respon yang menyatakan jaringan sebagai menyatakan tertentu jaringan sebagai situsnya yang paling sering digunakan. Padahal menunjukkan jumlah respon yang lebih banyak dengan prioritas rendah, mengacu pada siswa yang tidak menggunakan jaringan ini. Pada bagian kedua kuesioner, mayoritas siswa sekitar 80% dari Yordania setuju bahwa ia memiliki lebih banyak kerugian dan kerugian daripada keuntungan. Dalam kasus pelajar Saudi, di sana adalah tanggapan yang beragam, sekitar 40% tidak setuju atas dampak negatifnya, dan sekitar 60% setuju yakin akan keuntungan untuk kerja kelompok. Meski demikian, ada juga mayoritas siswa yang menekankan bahwa SNS lebih merupakan sumber gangguan dan pemborosan uang, dan waktu terlepas dari tanggapan mereka yang mendukung atau menentang sumber SNS. Baik, untuk kesimpulan bisa saya kembalikan ke Pak Anton. Suaranya Pak Anton. Terima kasih Pak Lilik. Di sini saya ingin menyampaikan resume atau kesimpulan dari data di atas dengan jelas menunjukkan kecenderungan siswa yang menggunakan SNS sebagai sumber akademis. Jadi dalam artian di sini siswa atau pelajar maupun mahasiswa itu selalu menggunakan sistem pembelajaran itu sangat menunjang sekali dengan penggunaan situs networking sosial. Kemudian yang kedua, meskipun demikian di bagian tengah presentasi siswa yang lebih tinggi telah menyebutkan ini sebagai cara untuk membuang-buang waktu dan gangguan. Meskipun mereka juga mengakui ada kecanduan pada situs-situs ini. Jadi ada beberapa penelitian juga yang menyimpulkan bahwa penggunaan SNS itu sebagai ada presentasi untuk kerugian waktu, dalam arti membuang-buang waktu dan sebagai gangguan. Tapi dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa penggunaan SNS yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah untuk dampak yang positif. Kemudian yang ketiga, Facebook, Twitter, dan Google terlihat jelas sebagai kekaguman tertinggi siswa di sebagian besar kasus. Sedangkan WhatsApp juga muncul untuk beberapa kegunaan positif oleh siswa. Ini menunjukkan bahwa jejaring sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi telah disebutkan bahwa situs jejaring sosial itu sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kesimpulan terakhir, hasil yang menunjukkan bahwa siswa menggunakan situs jejaring sosial dengan menghabiskan banyak waktu di sana. Jadi dalam kegiatan apapun, misalkan dalam kegiatan proses belajar mengajar, banyak siswa yang banyak menghabiskan waktu untuk mereka mengunjungi website dalam situs jejaring sosial. Di sini ada 4 kesimpulan yang diambil penulis. Kemudian dari comment of the journal, kami sebagai presenter yang diberikan tugas
oleh Pak Bara menyebutkan bahwa isi jurnal dan metode penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis itu sudah lengkap karena didasarkan pada data-data yang valid. Kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan bahwa memang siswa yang ada di sini ataupun mahasiswa itu banyak menggunakan SNS sebagai kegiatan mereka dan lebih khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 6, saya dengan Bapak Lili Adirianto telah menyampaikan presentasi pada hari ini. Kami minta maaf adapun jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian ada salah kata, dikarenakan kami juga masih baru belajar. Kemudian harapannya ke depan kami masih menunggu atau banyak masukan dari rekan-rekan mahasiswa yang bisa menambahkan atau memberikan masukan pada review jurnal kelompok kami sehingga bisa membuat dari reviewnya lebih lengkap lagi. Terima kasih atas waktunya. Kami berdua mohon diri dan tidak lupa kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.